Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman semua. Aduh, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini karena nggak ada bahan, jadi aku pengen ngereaksi komen-komen yang ada di channel YouTubeku. Dan kebetulan aku udah milih salah satu video yang kayaknya lumayan banyak nih komentarnya. Ada 206 komentar, dan video ini juga video kayaknya yang terbanyak ditonton sama teman-teman semua. Ya, dan komentarnya sebenarnya pro kontra sih, tapi kita coba ngereaksi yang kontranya ya teman-teman ya, karena kalau yang pro kayaknya biasa gitu. Kita coba yang kontranya teman-teman. Nah, video apa yang bakal aku cek ini tuh video aku, ini judulnya hari pertama kerja di pabrik Korea, seperti ini ternyata rasanya. Nah, oke, aku disclaimer dulu ya. Jadi ini tuh apa yang aku rasain gitu ya teman-teman, apa yang aku rasain pas pertama kali kerja di Korea gitu ya. Nah, ini yang aku rasain, jadi aku ceritain lah semua di sini gitu. Nah, aku sih nggak nyangka bakalan sebanyak ini ditonton dan sebanyak ini juga di komentar. Dan ya gimana ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat ya, tapi kita pilih dulu komentar yang paling seru lah teman-teman. Kita cari yang paling seru. Di sini sebenarnya ada komentar yang aku pin teman-teman. Ini dari Devina Arsila Febrianti. Ya sebenarnya kenapa aku pin? Karena si mbaknya ini kayaknya sih cewek ya, karena Devina. Jadi dia paham apa yang aku maksud di video ini maksudnya teman-teman. Jadi biar ya, kadang ada yang nonton tuh cuman awalnya aja atau sampai setengah, udah habis itu males gitu kan, apa gimana, udah aja nontonnya. Jadi nggak bisa mengambil kesimpulan dari video yang aku buat gitu teman-teman. Nah, si mbaknya ini kemungkinan kuotanya lebih banyak, jadi dia nontonnya sampai selesai, dan mungkin juga hatinya lagi tenang, pikirannya positif, jadi dia bisa menangkap apa yang aku sampaikan. Oke teman-teman, kita coba scroll ke bawah. Ya masih awal-awal tuh masih aman lah, masih ada yang oke, katanya yang mau ke Korea. Ini pesan moralnya dari Fatah Harib ya. Pesan moralnya, yang mau ke Korea harus memiliki mental sebagai TKI, yaitu tenaga kuli Indonesia. Semangat terus mas. Nah ini oke, masih oke teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Mana ya? Wah, ini bahkan ada yang curhat nih di sini nih. Mas Heru Anggara nih, gila, panjang banget sih ini. Dia ceritain pengalaman dia. Wow, luar biasa sih Mas Heru. Semoga Mas Heru selalu sehat dimanapun berada. Tapi intinya dia menceritakan pengalaman dia lah. Menceritakan pengalaman dia saat kerja di PT orang asing kayaknya. Oke, terus ini ada nih dari Rianto Rian. Nikmati aja kerjanya mas, jangan ngeluh. Oke ya, masih normal lah ya. Dan sebenarnya kan ya, karena itu kan aku awal gitu ya, dan aku tuh cerita di situ tuh cerita, oh begini loh pengalaman aku pertama kali kerja di pabrik Korea tuh begini. Jadi ya aku cerita gitu. Oke, masih aman. Terus di sini juga ada yang menceritakan dia bercerita lah yang namanya kerja di luar negeri kayak Korea, Jepang, apa segala macem gitu. Harus siap mental gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak ya? Masih aman.
aku waktu itu sempet ngebaca sampai dia udah gantung diri aja katanya gitu bro, cuman aku lupa di video mana ya. Nah ini dia nih, ada juga nih dari Faiz Baret Merah nih. Maaf aja nih, emang udah konsekuensi kerja dan yang capek juga bukan situ doang bang. Kalau situ nggak suka pekerjaannya nggak usah ngeluh, segeralah resign, mending di rumah aja. Di sini ada tanda kutip ya, mending di rumah aja main TikTok sambil rebahan. Oke, terus kalau nggak berani resign ya udah terima aja pekerjaannya. Jangan meludahi sumur yang setiap hari kau minum air darinya. Wah, keren. Ini ada kata-katanya teman-teman. Oke, aku mau kasih tanggapan dulu ya mungkin ya buat Faiz si Baret Merah. Sebenarnya gini bro, ini kan aku cerita awal pertama yang aku rasain ya kerja di pabrik Korea gitu ya. Dan ya aku jujur aja gitu, karena emang pabrik aku lumayan ekstra gitu ya kerjanya, dan ya itulah yang aku rasain gitu. Ya aku coba jujur, nggak mungkin aku bilang wah enak ya ternyata di pabrik Korea, ternyata keadaannya nggak sesuai kan, malah jadinya nggak jujur gitu. Terus kalau nggak kuat mending resign, terus ya gitulah main TikTok katanya di rumah. Oke teman-teman, perbedaan antara kita kerja di Indonesia, entah itu di pabrik, entah itu di apapun, sama kita kerja di luar negeri gitu ya, di Korea, entah itu Jepang, entah itu pabrik manapun, di luar negeri gitu ya, itu nggak semudah itu teman-teman. Itu nggak semudah kayak kita di Indonesia, oh gak betah di sini, kita resign, di situ pindah ke pabrik lain atau ke perusahaan lain atau pekerjaan lain. Gak bisa teman-teman, harus melalui prosedur, harus melalui banyak tahapan. Jadi nggak bisa kita, wah gak enak nih, pindah ah, gak enak nih, pindah ah. Gak bisa teman-teman. Oke ya, jadi itu nggak bisa seenaknya kalau di negara lain atau kita menjadi tenaga kerja asing. Kita harus punya alasan kuat atau punya apa ya, ya punya alasan kuat untuk bisa pindah pabrik. Itu pun harus dapat persetujuan dari pihak perusahaan atau dari bos teman-teman. Jadi nggak bisa seenaknya. Oke, itu pertama. Terus oke, kita lanjut lagi yang lain. Wah ini ada juga nih dari bosku. Dari bosku, dia komen gini, kalau saya lihat masnya ini tipe orang rebahan saja di Indonesia, cuma mau jalan-jalan dapat uang, aduh katanya. Kayaknya mas ini cuma nonton video aku yang ini, dia nggak nonton video-video aku yang sebelumnya, bahkan dari pas pertama aku buat video ini. Ya nggak masalah sih, mungkin karena kuotanya terbatas, paket internetnya terbatas, jadi ya udahlah gak apa-apa. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Aku masih nyari sih yang bener-bener mantep banget ya komen itu. Oke, ada lagi nih dari Mas Hardis Ribon. Yaitu apesnya lo aja dan sebagian PMI. Banyak juga kok yang dapat bagian gak berat. Intinya sudah diniatan kerja di negeri orang ya harus siap segalanya. Oke, mas ini sebenarnya nggak salah sih, mas ini bener. Mungkin aku aja yang pas bagian apes sama beberapa PMI yang lain ya. Cuman maksudnya gini teman-teman, aku kan di video ini juga ngasih tahu nih buat teman-teman yang masih ada di Indonesia yang mau ke Korea gitu. Kenapa? Ya memang benar, nggak semua di Korea itu pabriknya jelek, dan nggak semua juga pabrik di Korea itu bagus teman-teman. Nah masalahnya kita nggak bisa milih pabrik mana yang akan kita masuki teman-teman saat kita ada di Indonesia nih. Yang ada kita hanya bisa nerima nih siapa pabrik mana yang bakal ngambil lamaran kerja kita. Nah masalahnya pengalaman aku dulu,
Aku suka ngelihatnya video-video yang orang-orang yang pabriknya kedapatannya bagus, kerjanya tuh enak, terus gajinya ya wah fantastis gitu ya, terus fasilitasnya oke. Nah jadi di mindset aku tuh ya kayak gitu teman-teman. Korea itu udah pabriknya bersih, bagus, terus gajinya mantep, terus bisa jalan-jalan terus, waktu istirahatnya oke, makannya tinggal makan gitu apa segala macam, pokoknya semua yang enak-enak teman-teman. Nah dari situ ketika kita dapat yang kurang, ya meleset dari ekspektasi, itu pasti kecewa banget. Nah di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman yang masih ada di Indonesia, jangan hanya ngelihat sisi baik-baiknya aja. Karena apa? Takutnya ya gitu, pas nyampe sini nggak sesuai apa yang teman-teman inginkan, akhirnya kecewa gitu loh. Dan kalau sumpama teman-teman tahu, oh ternyata di Korea itu banyak juga pekerjaannya yang berat, kerjaannya yang benar-benar manual, yang benar-benar pakai fisik gitu ya. Karena temanku juga dulu dia ex Jepang, terus dia ke Korea, dia bilang kalau untuk masalah pekerjaan enak di Jepang. Kenapa? Karena kebanyakan di Jepang itu pakai mesin gitu ya. Jadi walaupun ya pakai tenaga juga ada, cuman lebih ke mengandalkan mesin gitu. Nah kalau di Korea ini dia kaget pas dapet pekerjaannya yang full fisik, makanya ya dia sempat shock juga gitu. Nah itu teman-teman, jadi maksud video aku yang aku buat itu ngasih gambaran ke teman-teman yang masih ada di Indonesia gitu ya, bahwa di Korea itu gak semuanya pabriknya bagus, gak semuanya fasilitasnya oke, gak semuanya nikmat gitu. Jadi ada juga yang seperti yang ya kayak contohnya pabrik aku dan pabrik-pabrik yang lain itu banyak banget, dan bahkan mungkin lebih parah dari pabrik aku tuh banyak teman-teman. Karena ya sempat beberapa teman-temanku juga ada yang dapet pabriknya yang bahkan bosnya ini nggak punya pabrik, tapi dia melemparkan si karyawannya ini ke pabrik, nggak tahu pabriknya siapa. Nah mungkin nanti aku jelasin di video lain. Nah begitu teman-teman, ya seperti itulah keiniannya ya. Oke mungkin itu dulu teman-teman ya, nanti kita sambung lagi kalau sumpama banyak yang ngereaksi, banyak yang suka reaction ini, aku bakal buat lagi videonya. Tapi apapun itu terima kasih banget buat teman-teman yang udah komentar dan udah kasih ya sedikit saran lah buat aku juga, masukan, kritikan apa segala macam. Terima kasih banget. Dan sekali lagi untuk di video kali ini, di video ini maksudnya yang aku buat hari pertama kerja di Korea ini, sebenarnya pure aku tuh pengen ngejelasin ke teman-teman apa yang aku rasain pas hari itu, pas aku kerja gitu ya. Dan ya kalau sumpama penyampaian aku kurang tepat, aku mohon maaf. Tapi ya itu yang aku rasain. Terus aku juga ngewanti-wanti buat teman-teman yang baru mau ke Korea, karena aku yakin nggak semua yang mau ke Korea itu udah berpengalaman kerja. Ada juga yang baru lulus sekolah gitu kan, terus dia nekat mau ke Korea, takutnya nggak siap gitu. Jadi buat gambaran aja sih, simpelnya gitu, buat gambaran. Karena kalau yang ada yang main TikTok, mungkin ada juga teman-teman yang sempat ngelihat, mungkin ada teman-teman yang sempat ngelihat di TikTok seorang TKI depresi sampai disuapin sama temennya pas makan gitu kan. Ada juga yang sampai ditahan sama temennya, itu depresi teman-teman, karena tekanan. Kalau aku lihat dari fisiknya, aku yakin fisiknya kuat, tapi fisik kuat belum tentu mentalnya kuat gitu kan. Nah makanya ya itulah intinya.
Inti dari video aku tuh itu teman-teman, ngasih gambaran buat teman-teman yang masih ada di Indonesia seperti apa Korea, bukan dari sisi baiknya aja tapi juga dari sisi yang mungkin belum banyak di up sama senior-senior sebelumnya gitu. Oke, terima kasih, videonya mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh silahkan tulis di kolom komentar, dan juga ikutin akun sosmed aku di Instagram, atau mungkin juga untuk hiburan ada di TikTok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.